Al-Quran mengatakan sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Tetapi waqad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori dirinya. Jadi kalau membersihkan beruntung, mengotori rugi. Maka apa yang perlu kita bersihkan? Jadi tugas kita bersih-bersih itu banyak, tapi apa yang perlu kita bersihkan? Maka perlu kita lihat ada 5 hak yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita bersihkan. Yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersihkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita mentauhidkan Allah sesuai ikrar kita, la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika hak Allah Subhanahu wa ta'ala ini kotor, maka kita menjadi orang yang rugi. Kapan hak Allah ini bersih? Ketika kita murni mentauhidkan Allah, tidak menyembah yang lain, tidak mengagungkan yang lain dalam peribadatan. Maka kalau di daerah selatan itu ada Nyai Roro Kidul yang mengotori akidahnya. Kalau di daerah utara ini Nyai Roro apa ini? Nyai Roro Lor. Dewi Lanjar. Lanjar ini kayak apa ini? Oh, kacang. Dewi Lanjar itu kacang. Ini kok jawabannya kok kacang? Baik. Tadi yang bilang Dewi Lanjar tadi yang mana? Nah, mungkin yang lebih tahu itu. Oh, yang ini. Apa ini Dewi Lanjar itu? Atau mirip-mirip Nyai Roro gitu? Oh, mirip. Dia agungkan juga? Cabang. Oh iya. Cabang lor. Pantura. Baik, Nyai Roro Lor. Terus manut lah. Baik. Jadi bagaimana kita bersihkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita jauhi segala bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena betapapun kita bersihkan masjid, betapapun kita bersihkan halaman kita, kalau hak Allah Subhanahu wa ta'ala ini masih kotor, maka itu adalah kezaliman yang besar yang akan membuat kita rugi. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Begitu kotor terdapat kesyirikan, semua amal kita akan batal sia-sia. Maka agar amal kita tidak sia-sia, wajib bagi kita hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Bukan hanya sia-sia, tapi juga la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah amalnya sia-sia, dosanya tidak diampuni. Bukan hanya dosanya tidak diampuni, tapi juga haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan masuk surga. Kenapa? Karena hak Allah dikotori dengan kesyirikan. Hak Allah dikotori dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bilang kalau tidak boleh masuk di teras saja. Tetapi di situ disebutkan wa ma'wahun nar. Yang keempat apa? Kalau sudah diharamkan masuk surga, maka yang keempat adalah wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Dan dalam kitab Tauhid disebutkan yakhlud finnar, kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keenam, kalau ternyata kita sudah mengotori diri kita dengan menyekutukan Allah, maka ketika meninggal dunia tidak boleh dimohonkan ampun. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi Nabi dan orang yang beriman memohonkan ampun orang musyrik meskipun saudara kerabat. Jadi kalau kita sudah mengotori diri kita dengan mencari sesembahan yang lain,
maka tidak layak dan tidak pantas ketika meninggal dunia dimohonkan ampun. Yang ketujuh, kalau ternyata kita masih ngeyel memohonkan ampun, maka kata Al-Quran kepada orang-orang yang kufur, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum sab'ina marratan falayaghfirallahu lahum. Engkau mintakan ampun atau tidak mintakan ampun, meskipun sehari dimintakan ampun sebanyak 70 kali, sekali-kali Allah tidak akan mengampuni. Kenapa? Karena kita mengotori hak Allah dengan menyekutukan Allah. Maka dengan sendirinya ketika kita mengotori hak Allah, kita sudah menjadi mengkhianati ikrar la ilaha illallah. Maka pastikan kita sebagai seorang muslim jauh dari pesugihan, pengelarisan, pengasihan, pengampuan, apalagi pemelasan apa itu? Baru dengar saya di sini. Pemelasan apalagi? Ya. Maka semua itu bolehlah kita pengasihan, tapi mintanya sama Allah, bukan sama yang lain. Bolehlah pesugihan, tapi minta sama Allah, bukan sama yang lain. Pengampuan minta sama Allah. Orang yang ampuh sesungguhnya adalah orang yang tidak punya musuh, bukan orang yang ampuh lalu cari musuh, bukan. Baik, yang kedua, pertama tadi apa? Kita bersihkan hak Allah. Yang kedua, kita bersihkan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi kita bersihkan hak Allah. Pastikan kita hanya menyembah Allah, tidak menyembah yang lain. Yang kedua, bersihkan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Ittiba Rasul, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. May yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hak Rasulullah ini perlu untuk kita junjung tinggi. Maka hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini perlu untuk kita lestarikan dan kita suarakan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kamu mencintai Allah, hendaknya mengikuti aku. Maksudnya bagaimana? Jika mencintai Allah, hendaknya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita ittiba Rasul, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bonusnya 2. Jadi kalau kita mengikuti Nabi, bonusnya 2. Apa itu? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai. Kemudian lagi, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa kita. Maka di antara sebab Allah mendatangkan cintanya itu adalah ketika kita mengikuti Rasulullah. Di antara sebab ampunannya ketika kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang menginginkan cinta Allah, kita menginginkan cintanya, kita menginginkan ampunannya, maka jalan yang bisa kita tempuh ada pada jalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana cara membersihkan hak Rasulullah? Caranya adalah kita kerjakan sunnahnya, kita tinggalkan yang tidak beliau tuntunkan dalam perkara akidah dan perkara ibadah. Dalam perkara akidah dan ibadah hendaknya taqdimud dalil ala ra'yi. Apa tadi? Dalam perkara akidah dan ibadah, taqdimud dalil ala ra'yi, mendahulukan dalil dibandingkan pendapat. Berbeda kalau dalam urusan dunia, itu silahkan selama tidak dilarang boleh. Tetapi kalau dalam perkara keyakinan, landasannya bukan pendapat,
landasannya bukan mimpi, karena mimpi bukan dalil. Landasannya bukan pengalaman seseorang, karena pengalaman setiap orang berbeda-beda. Tapi apa landasannya? Dalil. Taqdimud dalil ala ra'yi. Hendaknya kita mendahulukan dalil di atas ra'yu. Maka setiap perkataan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali perkataan Rasul. Kullu qaulin yu'khad wa yutrak illal maksuma sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkataan, setiap pendapat bisa diterima dan bisa ditolak kecuali pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapatnya mujiman boleh ditolak, tapi kalau Rasul tidak boleh ditolak. Pendapatnya tokoh agama, kiai boleh ditolak, tapi kalau Rasul tidak boleh ditolak. Maka di antara mensucikan, di antara membersihkan hak Rasul adalah mendahulukan perkataan Rasul dibandingkan perkataan yang lainnya. Jangan sampai kita sebagai umat Rasul, ketika Rasul bersabda lalu mengatakan, bukan kata Kiai Fulan begini, bukan kata Ustadz Fulan begini. Maka hendaknya kita sami'na wa ata'na kepada apa yang disampaikan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak boleh terhadap hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kesampingkan. Hendaknya kita tinggalkan perkara-perkara yang baru dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Ingat, yang kita maksud akidah dan ibadah ini adalah akidah dan ibadah khusus. Kalau yang sifatnya adalah ibadah yang umum, yang sifatnya bernilai ibadah, maka segala sesuatu yang baik yang kita niatkan karena Allah, maka nilainya ibadah. Itu beda. Datang ke sini untuk hadir bersama-sama, berjumpa dengan kawan-kawan resik-resik masjid, diniatkan karena Allah, nilainya ibadah. Apalagi bekerja, masuk kantor, diniatkan karena Allah, nilainya ibadah. Kalau ini beda. Yang kita maksud harus sesuai dengan Rasul, itu adalah dalam ibadah khusus, bukan dalam ibadah yang sifatnya nilai ibadah, bukan. Baik, Bapak dan saudara, penting bagi kita untuk membersihkan hak Rasul dari perkara-perkara yang itu tidak ada tuntunannya, yang hanya berdasarkan kepada mimpi-mimpi, yang hanya berdasarkan kepada pendapat-pendapat yang bertentangan dengan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga, pertama tadi apa? Kita bersihkan hak Allah. Yang kedua, hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kita bersihkan hak sesama manusia. Kita bersihkan hak sesama manusia. Kepada sesama manusia, hendaknya kita memiliki budi pekerti yang baik. Dan pilar budi pekerti yang baik itu setidaknya ada 4. Setidaknya ada 4. Apa itu? Yang pertama, kaful adha. Apa tadi? Kaful adha, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Artinya apa? Ketika kita menimbulkan gangguan kepada orang lain, maka kita sedang mengotori hak orang lain. Jadi berusaha untuk tidak menimbulkan gangguan kepada orang lain. Segala sesuatu yang membuat orang lain terganggu, kita jauhi. Maka seorang muslim itu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah yang orang lain itu tidak terganggu oleh lisannya dan tangannya. Maka bagaimana lisannya tidak mengganggu orang lain, tangannya tidak mengganggu orang lain.
Bukan hanya sebatas lisan dan tangan, tapi segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan gangguan, termasuk polusi suara. Bijak menggunakan pengeras suara supaya tidak mengganggu tetangga. Bijak menggunakan knalpot supaya tidak mengganggu tetangga. Bolehlah berjiwa muda, tapi tahu batasannya supaya tidak mengganggu orang lain. Saya yakin kita semua mampu beli knalpot, tapi tidak untuk mengganggu orang lain. Kenapa? Karena seorang muslim sejati kehadirannya tidak mengganggu orang lain. Maka ketika kita masih mengganggu orang lain dengan polusi suaranya, dengan polusi udaranya, dengan polusi sampahnya, maka kita belum bisa menghadirkan sebagai pribadi muslim sejati. Karena muslim sejati adalah yang tidak mengganggu orang lain. Tidak boleh ada kezaliman kepada orang lain. Zalimnya di mana? Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Seorang muslim itu menjaga hak saudaranya. Ada 3. 1, darahnya tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dicubit, tidak boleh dipukul, tidak boleh diapain lagi? Dicubit, dipukul, ditendang, dikampleng, diantem, disakiti. Yang kedua, amwalakum, hartanya tidak boleh dirampas, tidak boleh dirusak. Yang ketiga, a'radakum, kehormatannya tidak boleh dibuli, tidak boleh dirasani, tidak boleh dicaci maki. Maka kita bersihkan hak orang lain dari segala bentuk kezaliman, baik zalim dalam urusan harta, zalim dalam urusan yang pertama tadi apa? Darah, yang kedua harta, yang ketiga kehormatan. Jaga darah saudara kita, jaga harta saudara kita, jaga kehormatan saudara kita. Maka insya Allah seorang muslim sejati itu jauh dari pembulian, jauh dari merusak fasilitas umum, jauh dari menyakiti orang lain. Insya Allah muslim sejati tidak tawuran. Baik Bapak dan Saudara, kita lanjutkan. Hak berikutnya tadi kaful adha, badlun nada. Seorang muslim sejati itu yang kedua adalah badlun nada. Ini masih hak sesama ya. Berkontribusi, berusaha untuk senantiasa berkontribusi, bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Maka bagaimana seorang muslim yang punya budi pekerti yang baik, kehadirannya selain tidak mengganggu, maka yang kedua kehadirannya bermanfaat. Kehadirannya bermanfaat. Maka bisa urun tenaga, membantu dengan tenaganya, urun bondo, membantu dengan hartanya. Termasuk resik-resik masjid ini ada urun tenaganya, membantu dengan tenaganya, urun bondo, membantu dengan hartanya. Ada lagi urun rembuk, membantu dengan ide-idenya. Ada lagi urun dungo, membantu dengan doa-doanya. Saya yakin semua teman-teman relawan masjid ini punya kontribusi semuanya. Doanya insya Allah selalu semoga masjidnya bersih terus. Apalagi selain doanya, tenaganya digunakan untuk bersih-bersih, hartanya digunakan untuk infak, ide-idenya bagaimana supaya masjidnya senantiasa menghadirkan kesejukan dan kenyamanan bagi para jamaah. Kemudian masih terkait membersihkan hak sesama. Jadi membersihkan hak sesama, 1, tidak mengganggu, 2, bermanfaat, 3, as-sabru 'alal adha, sabar ketika kita yang terganggu. Jadi kalau kita terganggu, kita menjadi pribadi yang sabar. Terganggu oleh polusi udara, sabar. Terganggu oleh polusi suara, sabar. Terganggu oleh ada yang buang sampah sembarangan, sabar. Terganggu apa lagi? Terganggu
ganggu orang parkir sembarangan di rumah kita, sabar. Ada lagi? Belum makan, sabar. Ya. Jadi belum makan, sabar. Terganggu knalpot, sabar. Jadi seorang muslim itu kalau dia tidak mau mengganggu, tapi kalau terganggu ada gangguan, dirinya menjadi pribadi yang sabar. Kata Ustadz Mukhlisin, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Belum makan? Oh, belum, sabar. Alhamdulillah. Insya Allah orang-orang yang sabar pahalanya besar. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Jadi yang ketiga sabar ini pemaaf, yang keempat wajhun tolik. Pribadi seorang muslim itu, hak sesama muslim itu adalah senantiasa berwajah ramah. Jadi menghadirkan keramahan kepada saudara kita sesama muslim. Baik, yang pertama tadi hak Allah, yang kedua hak Rasulullah, yang ketiga hak sesama. Sudah kita bersih-bersih itu. Yang keempat, kita bersihkan hak diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sudah bersih-bersih yang lain, tapi kita lupa membersihkan hak dirinya sendiri. Maka perlu kita bersihkan hak diri kita sendiri. Maka seorang muslim itu berusaha membersihkan dirinya sendiri dari harta yang haram. Cari harta yang halal. Jadi seorang muslim itu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Mencari di muka bumi ini yang halal dan yang thayyib. Karena Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka bersihkan harta kita dari yang haram. Jauhi zalim, jauhi gharar, jauhi riba. Apalagi kalau makan babi insya Allah sudah menjauhi semua. Tapi kalau gharar, riba, zalim itu belum semua. Jauhi nyogok. Masih ada yang nyogok. Jauhi nyogok, suap. Saya pernah dengar pengajian Ustadz, agak gemes saya. Karena kata Ustadznya, orang menyuap itu tidak dosa. Kata Ustadznya, kaget saya. Ustadz gimana sih pengajiannya menyampaikan menyuap tidak dosa? Kata Ustadznya, orang yang menyuap dan disuap itu di neraka. Baik, jadi kalau di neraka itu ya berarti dosa. Bahkan dalam hadis lain, la'anallahu rashi wal murtashi wal raisi finnar, atau la'anallahu rashi wal raisi wal murtashi. Allah melaknat pemberi suap, perantara suap, penerima suap. Jauhi suap menyuap, jauhi markup. Apalagi LPG fiktif, apalagi ini yang kadang ada nota kosong. Terus ya. Jauhi LPG fiktif, nota kosong. Nah, saya tenang saja, wong saya bukan pegawai. Jadi ngomongnya tanpa beban. Tapi kalau yang pegawai, yang kantoran, gimana ini? Baik. Penjun ngapun itu belum awali. Baik. Jadi memang itulah yang perlu kita bersihkan sebagai seorang muslim. Bersihkan dari harta yang haram. Karena ketika kita masih ada harta yang haram, maka termasuk di antara yang menyebabkan sholat kita, ibadah kita tidak diterima. La yaqbalullahu sholat fi jawfi haram. Allah tidak menerima sholat yang di dalam dirinya ada sesuatu yang haram. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kalau ternyata harta haramnya untuk sedekah, bagaimana? La yaqbalullahu shadaqah. Allah tidak menerima sedekah min ghulul, dari hasil korupsi. Kemudian kata Imam Sufyan As-Sauri, kaman tatahhara saubil baul, seperti orang yang mencuci kain dengan air baul apa? Kencing.
mau bilang kencing tapi kok agak berat gitu. Tapi di depan bilang kencing, oh ya biasa. Saya masih keingat kalau di Jogja bilang kencing itu kasar, tapi kalau di Tegal enggak apa-apa ternyata. Baik. Padahal suka ngomong Jogja. Padahal suka ngomong Jogja ini. Baik. Jadi Allah tidak menerima sedekah dari hasil korupsi. Jauhi harta haram. Bersihkan diri kita dari harta yang haram, dari makanan yang haram. Termasuk ketika digunakan untuk ibadah haji. Ketika kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku sambut panggilanmu, aku sambut panggilanmu. Maka saat itu Allah jawab, la labbaik wala sa'daik. Tidak ada panggilan untukmu, tidak ada kebahagiaan untukmu. Kenapa? Karena sumbernya dari harta yang haram. Maka bersihkan diri kita dari sesuatu yang haram. Seorang muslim jauhi narkoba, jauhi minuman keras. Kalau rokok gimana? Iya. Baiklah, no comment. Baik. Jadi seorang muslim jauhi narkoba, jauhi minuman keras, jauhi ya. Es batu. Oh ya, beda itu. Es batu itu keras tapi tidak haram. Baik. Jadi sesuatu yang haram, gharar, riba, zalim, jauhi. Baik, kita lanjutkan. Kita percepat. Karena tadi sudah dikasih tahu Ustaz Mukhlis maksimal 40 menit. Tinggal 4 menit. Baik. Kita ingat-ingat lagi. 1, kita bersihkan apa? Hak Allah. Berarti kita tauhidkan, jauhi syirik. 2, hak Rasul. Kita tegakkan sunnah, kita jauhi yang tidak sunnah. Yang ketiga, hak sesama, kita jauhi zalim. Maka kita utamakan, junjung tinggi keadilan kepada teman-teman kita. Kita jaga ukhuwah, kita jaga persaudaraan kepada sesama kita. Kita toleransi dalam perbedaan, kita bekerja sama dalam masalah dakwah, kita bersatu dalam akidah, kita berjamaah dalam ibadah, kita toleransi dalam khilafiyah, kerjasama dalam dakwah, sinergi dalam apa? Dalam lain-lain. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian hak siapa lagi? Yang keempat, hak diri sendiri. Kita bersihkan dari hal-hal yang haram. Termasuk juga hak diri sendiri untuk senantiasa belajar ilmu agama. Hak diri sendiri untuk senantiasa sholat tepat waktu. Itu semua masuk hak diri sendiri. Belajar ilmu agama, sholat tepat waktu, dan berjamaah. Ditambah itu berjamaah di masjid atau musola. Itu termasuk hak diri sendiri. Insya Allah ketika di masjid itu berkahnya banyak. Baik, tadi beliau bilang di masjid atau di musola berkahnya berapa? 27 derajat. Itu keberkahan masjid. Kalau di rumah 1. Begitu jamaah di masjid berkah jadi 27. Maka di semua masjid berkahnya sama. Berapa? 27, kecuali 3 masjid. 3 masjid berkahnya beda. Tapi kalau masjid yang lain berkahnya sama. Yang dari Kudus, di Menara Kudus berkahnya berapa? 27. Yang dari Demak, di Masjid Demak berkahnya berapa? 27. Yang dari Jogja di Jogokaryan berapa? 27. Di mana lagi? Dari Gunung Kidul, Masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya? Iya. Berapa berkahnya? 27. Yang dari Sragen Al-Falah berapa berkahnya? 27. Di masjid manapun berkahnya sama, kecuali di 3 masjid. Maka tadi cita-citanya bagus tadi. Besok mau ke Masjidil Haram karena berkahnya 100.000 kali dibandingkan masjid yang lain. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali dibandingkan masjid yang lain. Maka pentingnya kita hadir di masjid karena mengandung keberkahan. Baik, mau yang terakhir tapi waktunya habis. Baik, yang terakhir hak siapa? Jadi sendiri sudah tadi.
hak lingkungan. Hak lingkungan itu ada hewan, tanaman, apalagi ya lingkungan kita, kebun kita, halaman kita, dengan tidak buang sampah sembarangan. Maka insya Allah relawan resik-resik juga bersih semua, karena besok programnya resik-resik pantai. Resik-resik pantai atau masjid? Oh, pantai jam 6. Baik, jadi berarti kita sudah menunaikan hak lingkungan. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa senantiasa bersih-bersih untuk menunaikan hak-hak semua itu, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung karena sudah membersihkan diri kita dengan cara menunaikan hak masing-masing dari kelima hal tersebut. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.